Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saudara-saudaraku yang kami hormati dan yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Mukhtar Media. Mudah-mudahan media Al-Mukhtar ini senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan untuk kita bersama-sama belajar memahami, belajar ilmu-ilmu agama Allah, kemudian belajar bersama untuk senantiasa memperbaiki diri, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan beragama. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita pahami bersama, wahai saudara-saudaraku, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk ibadah inilah yang kadang kita memahami terlalu sempit, bahwa ibadah kadang kita pahami hanya sebagai sebuah ritual keagamaan, ritual pendekatan diri kepada Allah. Padahal tidak semata-mata hanya demikian saja, tetapi ibadah mencakup hal-hal yang sangat luas. Apapun yang kita lakukan ketika itu semata-mata kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemanfaatan kepada sesama, maka inilah ibadah. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah, karenanya Al-Quran menyebutkan bahwa manusia secara umum ini terkelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah manusia yang senantiasa berorientasi kepada kebahagiaan dunia semata, kepada kesuksesan dunia semata. Al-Quran menyebutkan dengan wa minan nasi mayyaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Manusia sebagian ini berlomba-lomba memupuk dunia, mencari dunia, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, tanpa mereka menyadari bahwa dunia bukan segalanya, tanpa mereka menyadari bahwa dunia hanya sekedar fata morgana. Nah, ini sudah menjadi satu rumusan yang umum, bahwa seseorang ketika melakukan apa-apa dan itu menghasilkan orientasi uang, maka semangatnya luar biasa. Bukan hanya mereka, kadang kita pun tergiur seperti itu. Melakukan apa-apa, anak duitnya apa ora ya? Nah, ini ketika ada uangnya kita mau, ketika tidak. Nah, ini kita sudah sama. Kita sama terhinggap satu penyakit ruhiyah, penyakit ruhaniyah, yakni hubbud dunya. Bahwa dunia bukan orientasi kita, dunia bukan semata-mata tujuan kita, tetapi dunia hanyalah sebatas wasilah untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan keselamatan di dunia, yang terlebih adalah mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Maka tipe manusia yang pertama ini, wa minan nasi mayyaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini mudah-mudahan bukan merupakan golongan kita. Kita harus senantiasa sadar, kita harus senantiasa paham, dan kita harus senantiasa menjadikan ini sebagai sebuah komitmen. Dunia memang kita perlukan, tetapi itu bukan tujuan. Dunia memang kita perlukan, tetapi itu bukan satu-satunya kesuksesan. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, kemudian bagaimana seharusnya kita mensikapi kehidupan dunia ini? Kita mensikapi dunia ini dengan doa yang senantiasa masyhur di kalangan kita, di kalangan muslimin, dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah rumusan pokok kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kita mengharapkan kebaikan di dunia, hasanah di dunia,
kita mengharapkan kebaikan di akhirat, hasanah di akhirat, kemudian kita mengharapkan bahwa kita betul-betul terhindar dari siksa api neraka. Lantas bagaimana cara kita bisa mendapatkan ini? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita senantiasa menyadari untuk apa kita hidup atau hidup untuk apa. Al-Quran memberikan pedoman yang sangat jelas, memberikan komitmen yang sangat jelas bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Karenanya tadi bahwa ibadah bukan hanya sekedar ritual keagamaan, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar kita melakukan puasa, akan tetapi ibadah memiliki makna yang sangat luas ketika kita bisa memberikan manfaat terhadap siapapun, bahkan terhadap non-muslim dan bahkan terhadap binatang melata pun, ketika itu bermanfaat, maka itu bisa bernilai sebuah ibadah. Saudara-saudaraku yang kami hormati dan yang kami muliakan, inilah prinsip bagaimana kita mengarungi kehidupan dunia ini. Prinsip kita harus senantiasa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada yang lain yang harus senantiasa kita lakukan untuk terus memupuk pengetahuan keagamaan kita, untuk terus belajar beribadah sebaik-baiknya dengan senantiasa mengikuti ittiba'ul ulama, mengikuti para ulama. Karena apa? Karena kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran, memahami hadis dengan otak kita sendiri, dengan tanpa mengikuti para ulama, dengan tanpa mengikuti para imam madhab, ataupun dengan tanpa mengikuti para muhadisin, ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli-ahli keilmuan keagamaan yang lain. Inilah hal yang teramat penting perlu kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dan memberikan kebahagiaan kita baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alana min ibadis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.